Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita akan is breaking dulu nak ya. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Kasih aplaus dulu kalau semangat. Kalau semangat silahkan berdiri. Ya, berdiri. Agak renggangkan dikit nak, supaya kalian bergerak itu enak. Tangannya direntangkan ya. Sudah siap nak? Sudah. Lunggu, tangan digulung. Udah berikan kita berundang. Terima semua. Dari kanan, tiga dari kiri, gabung. Senang? Tetap semangat untuk belajar? Nah, kalau sudah semangat silakan duduk kembali. Seperti biasa ya nak ya, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Nah, biasanya siapa yang memimpin doa? Adik. Ya, silakan adik pimpin doa nak ya. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selesai. Alhamdulillah ya nak ya. Sekarang Ibu absen dulu dah ya. Ya, Bu. Siapa yang nama hari ini? Nihil ya. Alhamdulillah nak ya. Hari ini hadir semua. Jadi tingkatkan lagi, dipertahankan lagi nak ya kehadirannya ya. Jangan sampai tidak hadir. Nah, terus sekarang coba perhatikan tempat duduknya udah rapi belum? Coba apa itu nak yang kotor itu nak? Ambil dulu nak. Bersihkan dulu, ambil. Ya. Sudah rapi, bajunya sudah dimasukkan, jilbabnya sudah dirapikan, dasinya ya. Sudah? Sudah. Coba perhatikan, minggu yang lalu kita sudah belajar dengan namanya kebutuhan manusia. Nah, masih ingat nggak atau sudah paham? Masih ingat. Kalau masih ingat, coba Ibu ulangi kembali materi yang minggu yang lalu. Apa itu yang dinamakan kebutuhan manusia? Oke, Julia silakan. Apa itu yang dinamakan atau yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia adalah hal-hal dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Ini termasuk kebutuhan fisik seperti makanan, air, tempat tinggal, ya. Kebutuhan emosional, oke, ya. Terus cinta, dan keamanan. Iya, berarti Tujuan ini memotivasi individu untuk memenuhi berbagai aspek kehidupan mereka. iya, untuk memenuhi kehidupan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Ayo kasih hapus untuk Julia. Nah, terus coba. Tadi kan sudah pengertiannya nak ya. Sekarang apa sih nak yang perbedaan dari kebutuhan dengan keinginan itu? Ada nggak yang bisa? Bu. Ya silakan. Siapa Diva ya? Ya. Kebutuhan adalah hal-hal yang esensial untuk bertahan hidup seperti makan, air, pakaian, dan tempat tinggal. Contohnya seseorang membutuhkan makanan untuk hidup. Sementara itu, keinginan adalah hal-hal yang diinginkan, tetapi tidak esensial untuk kelangsungan hidup, seperti mobil mewah, Ya mobil mewah, terbaru. ke luar negeri. Misalnya seseorang mungkin menginginkan Ya, smartphone terbaru, meskipun smartphone yang lama masih berfungsi dengan baik. Ya, keinginannya ingin sekali saya itu. Misalnya dia sudah ada HP yang lama ya, dia pengen HP yang baru. Walaupun dia itu HP-nya itu bisa dipakai ya, nah, masih aja pengen ingin ya. Tetapi gimana caranya kita itu supaya kebutuhan kita itu tertutupi, dipenuhi? Maka yang keinginan itu jangan terlalu kalian bergebu-gebu untuk
membelinya ya. Terima kasih sudah bisa memahami tentang kebutuhan manusia. Kasih hapus untuk Diva. Nah, sudah selesai itu. Mari kita di sini akan mempelajari tentang masalah ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke masalah ekonomi, materi masalah ekonomi, coba masih ada nggak pikiran kalian itu? Oh, kalau masalah ekonomi saya ini di rumah seperti ini, masalah ekonomi keluarga saya seperti ini. Ada nggak di benak pikiran kalian? Ada ya. Coba contohkan untuk Paris, masalah ekonomi kamu sendiri, masalah kamu sendiri, masalah ekonomi kamu apa? Hah? Contohnya, Bu, saya itu mau beli ini tapi uangnya nggak ada, Bu. Sedangkan saya dikasih sama ibu saya saku atau duit untuk belanja itu cuma segini, tapi saya ingin seperti ini. Apa? Kira-kira masalah ekonomi kamu itu? Uang jajan kamu tidak mencukupi untuk membeli sebuah keinginan, yaitu sebuah contoh masalah ekonomi. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi ada tujuan pembelajaran. Nah ya, tujuan pembelajaran di sini yang pertama ya, Nak ya. Peserta didik itu mampu menganalisis masalah tentang ekonomi ya yang secara umum dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, peserta didik itu dapat menjelaskan ya betapa pentingnya tentang pengelolaan tentang keuangan kalian sendiri ya yang secara terbaik ya. Nah, yang ketiga, peserta didik itu akan merancang sebuah strategi tentang sederhana masalah ekonomi, baik itu masalah rancangan pribadi, keluarga, masyarakat. Itu adalah tujuan pembelajaran kalian untuk belajar tentang masalah ekonomi. Nah, di sini nanti akan ada Ibu tayangkan sebuah video tentang masalah ekonomi. Silahkan sekarang keluarkan buku sama penanya. Nah, gunanya buku pena itu, kalian akan memperhatikan, melihat, mendengar sebuah video tersebut. Kalau sudah melihat, mendengar, berarti kalian akan mencatat apa yang ada di sebuah video tersebut. Ada juga interaksi antar pedagang dengan distributor. Nah, dalam kegiatan tersebut tak luput dari terjadinya sebuah masalah. Coba kamu lihat, ada konsumen yang sedang protes dengan pedagang. Itu karena pedagang salah mengambilkan barang pembeliannya. Kegiatan itu termasuk masalah ekonomi loh. Masalah yang sedang kamu lihat namanya masalah konsumsi, karena dia konsumsi dengan tepat. Masalah produksi, distribusi, dan konsumsi itu termasuk masalah ekonomi klasik. Kamu tahu nggak, kalau masalah ekonomi itu ada juga yang modern? Kamu bisa menuangkannya dalam 3 pertanyaan pokok. Ada what, how, dan for. Contohnya nih, produsen itu berpikir barang dan jasa apa saja yang akan dia produksi lagi untuk mengembangkan pabriknya. Nah, ini disebut what. Karena berkaitan dengan barang dan jasa apa dan berapa banyak yang akan diproduksi oleh produsen. Kemudian produsen itu sedang memilih beberapa mesin yang akan digunakan untuk proses mana cara memproduksi barang dan jasa tersebut. Nah, ada barang yang selanjutnya diantarkan oleh distributor ke Oke, sudah paham, sudah memperhatikan, melihat, mendengar sebuah video yang sudah Ibu tayangkan ya. Apa kesimpulannya, Nak? Ya, Lutfi, silakan, apa kesimpulannya? Setelah saya melihat video tentang masalah ekonomi, kami dapat menyimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan pada masalah ekonomi. Dengan memahami konsep dasar masalah ekonomi, kita dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan bijaksana. Iya, jadi mengambil sebuah keputusan itu harus bijaksana, Nak ya. Harus matang-matangkan dulu, kan ya. Nah, di sini sekarang kita membuat kelompok untuk
Sudah terkondisi? Sudah ada kelompoknya masing-masing? Sudah siap? Sudah siap. Silakan salah satu dalam kelompok itu perwakilan mengambil alatnya terus dengan lembar LKPD-nya. Silakan kelompok 1. Alatnya silakan ambil. Sekarang kelompok 5. Silakan maju kelompok 5. Baik, sudah ada semua? Sudah dapat semua? Sudah. Kalau sudah, silahkan kerjakan lembar LKPD yang ada pada kelompok kalian masing-masing. Silakan. Gimana, nak? Paham dengan soal tersebut? Kendala? Iya. Nah, silakan jawablah. Ya, jawabnya nak di sini boleh, di belakangnya ya. Silakan dijawab ya. Di situ ada buku paket, ada jaringan internet, nanya ya. Gimana kelompok 1? Penilaian dalam kelompok nanti ibu akan menilai nak ya. Menilai yang pertama yaitu partisipasi kalian dalam kelompok ya. Terus yang kedua kerjasama dalam kelompok. Nah jadi nak benar-benar lah nak ya. Jadi dinilai siapa yang tidak mengerjakan, siapa yang hanya diam, itu akan kita nilai ya. Paham nak? Paham. 4. Bisa jawabnya? Bisa. Ini kelompok 6. Udah berapa? Nomor berapa nak? Nomor 2 ya, diteruskan. Ya. Ini ditulis di buku apa? Nggak apa. Siap presentasi? Siap. Ya, silakan siapa dulu yang mau maju presentasi? Saya, Bu. Ya, kelompok adik, kelompok 1 tentang kasus pengangguran, nak ya? Ya, silakan maju. Sudah siap? Coba perhatikan yang lain menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya, silakan, sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang masalah 1, yaitu tentang pengangguran. Pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja aktif mencari pekerjaan, namun belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan kata lain, pengangguran adalah situasi di mana sumber daya manusia yang produktif tidak dapat berkontribusi dalam proses produksi. 3 jenis pengangguran utama. Pengangguran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebab dan karakteristiknya. Berikut adalah 3 jenis pengangguran utama. Pengangguran friksional. Pengertian pengangguran friksional adalah kondisi di mana seseorang sedang dalam proses mencari pekerjaan baru setelah berhenti dari pekerjaan sebelumnya, atau baru lulus dari sekolah atau perguruan tinggi. Seorang karyawan yang baru saja mengundurkan diri untuk mencari tantangan baru di perusahaan lain. Seseorang pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Sudah menyimak dari presentasi kelompok 1, silakan yang bertanya, silakan bertanya. Apa dampak dari pengangguran? Apa dampak dari pengangguran? Yang pertama jenis-jenis pengangguran, nah ya, 3 jenis pengangguran. Yang kedua yaitu dampaknya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Sebutkan 3 jenis pengangguran. 1.
pengangguran friksional. 2. Pengangguran struktural. 3. Pengangguran siklikal. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa dampak dari pengangguran? Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, ketidakstabilan sosial. 3. Penurunan produktivitas nasional. Dan terakhir, beban fisikal bagi masyarakat pemerintah. Pertanyaan. Jadi kesimpulan dari pengangguran ini, pengangguran merupakan masalah kompleks yang memiliki berbagai penyebab dan dampak. Pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis pengangguran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah ini. Sekian dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan soal pengertian ketimpangan pendapatan. Apa yang dimaksud dengan ketimpangan pendapat? Ketimpangan pendapat adalah kondisi di mana distribusi pendapatan di suatu negara atau wilayah tidak merata. Artinya, terdapat perbedaan yang sangat besar antara pendapatan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat kaya dan miskin. Ketimpangan ini sering diukur menggunakan koefisien Gini, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi. Sebutkan 3 faktor yang menyebabkan kesimpulan ketimpangan pendapat di masyarakat. Faktor ekonomi, faktor budaya. Contoh nyata ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapat di Indonesia masih cukup tinggi, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini tercermin dari perbedaan yang signifikasi dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Negara-negara maju, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat juga mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapat terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, ketidakstabilan sosial, kesenjangan sosial. Ketimpangan pendapat dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik antara kelompok kaya dan miskin untuk rasa dan kerusuhan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakadilan sosial dapat memicu aksi protes dan bahkan kekerasan. Kriminalitas, tingkat kriminalitas cenderung meningkatkan di daerah dengan ketimpangan yang tinggi. Dampak ekonomi, menurunnya pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat mengurangi permintaan agregat sehingga menghambatkan pertumbuhan ekonomi. Krisis ekonomi, ketimpangan yang ekstrem dapat memicu krisis keuangan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah kompleks yang memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Terima kasih. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Presentasi selesai, coba kembali duduknya pada awal kembali karena kerja kelompoknya selesai nah ya. Breaking di sini judulnya adalah Ayo belajar dengan semangat dengan gaya. Nah, berarti kalau ibu ngomong A, B, D, G, berarti kalau dia bergaya berarti bergaya ya. Oke? Bisa dilanjutkan? Bisa. Silakan berdiri di sini nanti. Coba cowoknya sebelah sini, Du. Berdirinya di sini cepat. Di depan, Riko.
Coba siap belum? A B D G. Seterusnya. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Sesungguhnya. Kebalikannya. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Iya, tepuk tangan. Silakan kembali duduk masing-masing. Sekarang kita akan mengerjakan soal sumatif, yaitu tugas individu. Nah, di sini tugas individu pilihan ganda ada 10 soal, silakan dikerjakan ya. Belakang. Nih. Sudah, Nak? Sudah, Nak? Sudah. Kalau sudah, coba kumpulkan berbaris cepat. Mana hasilnya? Cepat, cepat. Yuk, sini. Sumatif sudah dikumpulkan. Sekarang untuk pelajaran tentang masalah ekonomi, nah coba kalian simpulkan apa yang kalian dapat dari mempelajari masalah ekonomi tersebut. Coba, siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan ya. Dapat saya simpulkan bahwa dengan mempelajari masalah ekonomi sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kontribusi positif bagi kita semua. Ya, kasih hapus. Nah, ya, jadi Naya kesimpulan dari materi hari ini ya, masalah ekonomi itu merupakan tantangan yang kompleks Naya. Namun ya, dengan pemahaman yang baik dan strategi yang tepat, kita itu dapat mengatasi masalah tentang ekonomi tersebut dan mencapai tentang kesejahteraan dalam kebersamaan. Nah, jadi untuk selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang perilaku ekonomi. Sudah paham semua? Sudah. Tidak ada masalah semua lagi? Tidak. Baiklah. Senang untuk belajar tentang masalah ekonomi? Senang. Gembira? Gembira. Bisa dipahami? Bisa. Oh ya, alhamdulillah Naya. Berarti materi hari ini bisa kalian pahami, senang mengikuti pelajarannya dengan menggunakan PBL Nak ya. Cukup di sini ya. Materi hari ini Naya kita ucapkan yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.